sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 tới ở giải năm nay các đội. Qua thì giải Pencak vô địch châu Á 2023. Một ngày để tập luyện trước khi lên đường trở về nước. Bầu không khí thoải mái vui vẻ là điều mà chúng ta có thể cảm nhận được. Datang ke Basra dengan tekad kuat untuk minimal tidak kalah, Indonesia justru menjadi lumbung gol bagi tim yang berada di peringkat 68 dunia. Kekalahan memalukan itu lantas mendapatkan sorotan dari para media-media dunia, termasuk media Vietnam yang memang selalu mengkritik Indonesia. Ali lagi, angkat kotak penalti, terlewatkan indah gol bunuh diri Indonesia, Jordi Amat. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain dari Irak, Bung Doni. Indonesia kehilangan. Sejatinya timnas Indonesia mampu tampil apik di awal-awal babak pertama, namun kesalahan dilakukan oleh pemain Indonesia itu sendiri, seperti gol pertama Irak yang tercipta dari kesalahan Mark Klok, gol bunuh diri dari Jordi Amat, serta gol ketiga timnas Irak ke gawang Nadeo Argawinata semakin menutup mimpi Indonesia untuk bisa menang. Tak biasanya timnas Indonesia tampil begitu buruk seperti malam itu, pemain timnas Indonesia seperti tak menyangka mereka sedang bermain di Piala Dunia. Jordi Amat yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran-gempuran Irak justru melakukan kesalahan fatal yang membuat Indonesia harus dihukum dengan kekalahan. Tak hanya Jordi, beberapa pemain juga kerap kali melakukan kesalahan yang tak seharusnya dilakukan pada laga seperti Piala Dunia. Karena kesalahan kecil akan berdampak buruk jika lawannya begitu kuat, permainan buruk dari para pemain itu pun lantas mendapat kritikan dari para netizens Indonesia. Tak hanya Jordi yang mendapatkan kritik pedas dari para supporter, Mark Klok dan Asnawi Mangkualam juga menjadi sasaran kritik para netizens. Selain itu, kritikan juga mengarah kepada pelatih Shin Tae-yong. Banyak netizen yang menyebut bahwa untuk laga kali ini, Shin Tae-yong layak untuk dikritik. Shin Tae-yong dikritik atas pilihannya memainkan beberapa pemain yang dinilai sangat berisiko. Pilihan Shin Tae-yong memainkan Nadeo sangat disayangkan, mengingat secara performa ia bisa dibilang masih kalah dari Hernando. Bahkan, di laga tersebut, Nadeo dianggap gagal melakukan satupun penyelamatan penting, di mana dari 4 shot yang Irak lepaskan tak ada satupun yang ditepis oleh Nadeo. Lalu pilihan memainkan Mark Klok juga disesalkan, mengingat di bench ada Sandy Walsh. Mark Klok bahkan tampil cukup panjang padahal sepanjang 70 menit sering melakukan kesalahan. Lini depan pun lagi-lagi jadi sorotan ketika Dendi Sulistiawan lagi-lagi jadi andalan. Padahal, sebagai striker, sejauh ini Dendi dinilai belum menunjukkan kontribusi besar di lini depan. Untuk pertandingan melawan tim sebesar Irak, pilihan-pilihan pemain tersebut dianggap sangat berisiko. When I was just a boy, Christmas brought so much joy.
Bahkan media Vietnam juga ikut-ikutan berkomentar soal kekalahan memalukan Indonesia kontra Irak. Salah satu media Vietnam, The Tao 247 menulis ulasan pertandingan Irak vs Indonesia ini. Menurut mereka, Irak tak mengalami kesulitan berarti untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Timnas Irak membuktikan kekuatan absolutnya dengan mengalahkan Timnas Indonesia dengan mudah di kandang sendiri. Dengan kualifikasi luar biasa, Irak menjamu Indonesia sebelum bertemu Vietnam, tulis The Tao 247. Meskipun pada laga pembuka Timnas Indonesia harus mengalami hal pahit, namun pelatih Shin Tae-yong tetap optimis untuk bisa membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Dirinya akan mencoba memperbaiki pemainnya, dan ia akan membalas kekalahan ini di leg 2, di mana kedua tim akan kembali bertarung pada tanggal 6 Juni tahun depan. Saya ucapkan selamat kepada Irak, mereka membuat kami kalah telak. Tapi, kami akan memainkan permainan yang lebih bagus di kandang kami. Irak memainkan pertandingan yang hebat, kelelahan menjadi faktor penting setelah perjalanan panjang, kata Shin Tae-yong kepada media. Hasil ini membuat Timnas Indonesia berada di posisi dasar klasemen Grup F. Sementara itu, Irak berada di posisi puncak klasemen, unggul selisih gol dari Vietnam. Vietnam pantas ketar-ketir dengan hasil laga Irak vs Indonesia. Pasalnya, selanjutnya mereka bakal menjamu Irak di matchday 2, laga ini akan digelar di My Dinh Stadium, Hanoi pada Selasa tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Sementara itu, Indonesia bakal kembali harus menjalani laga tandang. Kali ini pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi tuan rumah Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila. Tentunya hasil pahit ini membuat Indonesia harus berjuang keras di laga-laga selanjutnya, apalagi target dari PSSI tak main-main, mereka menginginkan Indonesia bisa minimal lolos ke dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi itulah saat media Vietnam mengejek Indonesia karena begitu mudahnya Irak menang telak atas skuad asuhan Shin Tae-yong.